Selamat sore sahabat Kas TV, jumpa lagi di channel saya. Sore ini kita akan membahas tentang kegiatan yang saya lakukan, pembuatan tanggul lampot. Dan tanggul lampot ini baru berusia 1 bulan saya grounding di sebelah kanan. Ini jenis Jupiter, karena saat ini ada yang meminta untuk jenis Jupiter. Dan yang sebelah kiri ini barusan saya grounding, dan yang sebelah kanan ini sudah 1 bulan sebelumnya sudah saya tanam. Sedangkan yang di sini ini lebih tinggi tiangnya ataupun paralonnya, tiang untuk pengikat lingkarnya. Ini akan saya tanam nanti jenis Gospi, Ninel, Tran, yang mungkin cabangnya butuh panjang, artinya cabang tersier butuh panjang untuk dilakukan pembuahan awal, mungkin stem long, jadi dia lebih panjang saya buat. Sedangkan sini untuk Jupiter, untuk Ninel bisa, karena ini akan lebih pendek, karena sistem tanggul lampot ini tidak harus banyak. Kalau untuk saya di sini cukup sekitar 8 cabang tersier saja. Nantinya bisa kita lihat di sini nanti 1 dan di sini 2. Ini kita kasih talinya. Di situ 3, 4, sebelahnya 4, 5, 6, 7 dan 8 di tali sebelah ini. Jadi ini adalah yang saya lakukan. Nanti setelah ini buat sahabat semua, ini biarkan dulu merambat ke atas sampai dimana kira-kira batas panjangnya akan kita lingkarkan, kita rebahkan di sini di sekelilingnya ini. Jadi buat sahabat pemula, di sini awalnya seperti ini, kita tanam seperti ini. Lalu nanti kita keluarkan di posisi keluar di sini, kita rambatkan saja di tiangnya dulu agar nanti cabang primernya akan kita rebahkan menjadi cabang sekunder, dan kita rebahkan melingkar hingga dia jumpa ataupun bahasa Jawanya tempuk ya, ataupun sudah sampai ke lingkaran pertama yang kita bengkokkan, dimana disitu harus kita potong, barulah kita pelihara cabang tersiernya. Jadi kenapa saya gunakan 4? Agar di sini lebih renggang ya, ataupun ruangnya lebih luas, agar tidak terlalu lembab dan tidak terlalu padat nantinya. Jika dilakukan pembuahan, mungkin kedepannya cabang tersiernya ini tidak saling berhimpitan ataupun bertumpuk, yang bisa menyebabkan kelembaban tinggi dan tempat sarang hama. Dan cara pengendaliannya pun agak mudah ya, karena renggang. Jadi sahabatku semua, mungkin ini cara yang biasa saya lakukan. Buat sahabat semua, mungkin ada kawatnya mungkin lebih besar dari ini, bisa digunakan. Dan ini hanya apa adanya aja. Ini kawat yang saya lingkarkan seperti ini. Jadi adapun bahan media yang saya lakukan, ini sudah saya treatment sebelumnya dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Dan ini barusan saya grounding di sini, saya siram jenuh, saya biarkan, dan kedepannya nanti saya akan pasang lingkarannya di sini, ringnya atau cincinnya. Jadi bahan apa saja yang saya buat untuk dilakukan media tanam sistem tanggul lampot ini, bisa kita lihat ke lokasi. Di sini tempat pengadukan atau pencampuran media sebelumnya yang saya buat, dan sini sudah ditumbuhi rumput. Ini sudah saya cabuti semua, jadinya rumput melulu di sini. Dan bahan ini sudah siap digunakan karena sudah melalui fermentasi yang lama. Di sini bahan-bahan yang saya lakukan sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pasir kali yang bisa kita dapatkan di mana aja. Kedua, saya menggunakan sekam bakar dan sekam mentah. Ketiga, kohe ataupun kotoran hewan yang sudah kering. Lalu
tanah hitam. Tanah hitam tadi yaitu tanah campuran yang saya lakukan, yang saya buat dari bakaran sampah, ranting-ranting kering, daun-daun kering. Nanti saya jelaskan apa saja bahan-bahan itu. Dan selanjutnya saya beri dolomit, saya aduk. Setelah itu saya beri POC ataupun M4, asam humat atau gimana, bahan-bahan pembantu untuk penguraian, agar penguraian ini cepat siap ataupun cepat terjadi dan cepat bisa digunakan. Ini kurang lebih sudah 1 bulan, jadi sudah bagus ini. Dan di sana bisa kita lihat tadi di video awal itu yang ditanam 1 bulan itu sudah menggunakan media. Waktu saya pakai di 1 minggu saya gunakan saja, namun bagus, tidak masalah. Jadi ini sudah sangat bagus dari yang kita prediksi karena sudah tumbuh rumput di sini. Jadi buat sahabatku semua, jika tidak punya sekam bakar ataupun bahan media campuran, bisa alternatif yang biasa saya lakukan yaitu dengan ini pasir, kohe dan bakaran sampah saja. Di situ bisa kita lihat di tumpukan itu. Bisa kita lihat di tumpukan itu adalah dimana di situ tempat kumpulnya sampah-sampah di sini. Arti sampah tadi yaitu dedaunan, ranting ataupun batang-batang kayu yang tidak dicampur dengan bahan-bahan plastik. Di sini banyak sekali pohon-pohonan, yaitu daun ini, daun-daun kering yang jatuh, daun yang seperti ini kita kumpulkan, rumput-rumput, ranting-ranting dan daun-daun pisang. Semua bahan-bahan yang bisa lapuk atau membusuk itu saya jadikan satu, saya bakar. Setelah saya bakar, saya biarkan hingga tumpuh rumput seperti ini. Dan di sini sangat bagus sekali, bisa kita lihat di sini juga. Ini sangat bagus sekali jika kita lihat bahannya seperti ini, sangat gembur. Ini sudah lapuk, campuran dari rumput dan daun-daun lain seperti ini sudah ditumbuhi. Dan jika kita gunakan ini sangat bagus. Jadi sahabatku semua, jika tidak punya sekam bakar ataupun arang sekam, jadi arang sampah ini juga bisa digunakan, yang bahannya bisa kita buat dari daun-daun kering ataupun daun-daun yang basah sekalipun, berbagai campuran daun, jadikan satu lalu dibakar, pisahkan dari plastik ataupun bahan yang tidak bisa terurai. Kayu-kayu seperti ini dibakar saja, jadikan satu karena nanti akan jadi arang, dan diaduk, biarkan. Setelah tumbuh rumput seperti ini, itu bisa digunakan dan hasilnya tidak kalah dengan arang. Jadi sahabatku semua, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan buat sahabatku. Mungkin kiranya bisa sedikit membantu dan informasi ini bermanfaat buat sahabat semua, agar membuat media tanam tidak terlalu sulit. Bisa kita ciptakan dari bahan-bahan sekeliling yang kita tempati dan kita fermentasi, lalu bisa digunakan dan hasilnya seperti ini. Dan di sana sudah kita gunakan untuk tambulan pot. Jadi sobat semua, juga tidak lepas dari tanaman yang ada di sini semua. Bisa dilihat batang-batangnya besar-besar semua seperti ini, bisa dilihat. Di sini campuran tanah hitam yang saya buat tadi dari dedaunan yang kering, batang ataupun kayu-kayu yang tidak digunakan, itu saya bakar menjadi arang. Dan arang tadi saya campurkan dengan pasir, kohe, dan sekam bakar lagi kalau seandainya ada. Jadi kalau tidak ada pun saya tidak menggunakan sekam bakar, saya menggunakan sekam ataupun arang yang saya buat dari dedaunan, kayu, dan rumput-rumput yang saya bakar.
saya biarkan. Setelah tumbuh rumput, saya ambil, saya campur dengan kohe, pasir, saya kasih dolomit, dan saya gunakan di sini. Bisa bagus semua. Jadi sahabatku semua, mudah-mudahan apa saja bahan yang kita dapat yang secepatnya itu lapuk, seperti kompos, humus, itu juga mengandung unsur hara yang sangat baik buat tanaman. Jadi sahabatku semua, mungkin saja sampai di sini info ini. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Tekan tombol subscribe agar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.